Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau pada akhir-akhir ini kita mengalami banyak hal yang kelihatannya buruk dan kita merasa tidak aman, percayalah, ada satu pribadi yang selalu menuntun, yang selalu melindungi, yang selalu menyertai kita sebagai gembala yang baik. Dia pasti menuntun kita domba-dombanya kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Saat ini, serahkan semua kekhawatiran, kecemasan, dan percayalah sepenuhnya bahwa Dia yang berjanji itu setia dan baik. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan
Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Yahwe adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Yahwe adalah kekuatan hidupku. Kepada siapakah aku harus gentar? Ayat 4. Satu hal yang kuinginkan dari Yahwe, itulah yang kucari, supaya aku tinggal di rumah Yahwe seumur hidupku, untuk menyaksikan kemuliaan Yahwe dan mengagumi bait-Nya. Sebab pada masa kesukaran, Dia melindungi aku dalam rumah-Nya, dalam persembunyian di kemah-Nya. Dia mengangkat aku ke atas gunung batu, dan sekarang tegaklah kepalaku terhadap musuh-musuh di sekelilingku, dan aku akan mempersembahkan kurban sorak-sorai di kediaman-Nya. Aku akan bernyanyi dan bermazmur bagi Yahwe. Kita akan terus melihat kebaikan Tuhan. Kita akan terus mengalami kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena kasih setianya, kebaikan, rahmat, dan anugerahnya tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Dan kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Meskipun kita belum mengerti apa yang akan kita alami di hari esok, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok kita. Dan kita dapat selalu percaya kepada Tuhan. Kita dapat selalu berharap kepada Tuhan. Karena Dialah penyempurna iman kita. Dan Dia tidak akan pernah mengecewakan atau mempermalukan anak-anaknya yang terus berharap dan percaya kepadanya. Saat ini kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena iman kita kepada Tuhan, maka tidak akan ada ketakutan lagi. Amin. Kadang ada ketakutan dan kekhawatiran, takkan ku izinkan halangi jalanku. Sebab pada firman Tuhan menjaga hidupku, di dalam janji-Mu tiada ketakutan. Sebab hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Ku tetapkan imanku, selalu percaya. Apapun yang aku lalui, aku tetap berharap ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Kadang ada ketakutan dan kekhawatiran, takkan ku izinkan halangi jalanku. Sebab pada firman Tuhan menjaga hidupku, di dalam janji-Mu tiada ketakutan. Sebab hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Ku tetapkan imanku, selalu percaya. Apapun yang aku lalui, aku tetap berharap ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap janji Tuhan, setiap rencana Tuhan, setiap ketetapan Tuhan yang terbaik, setiap rancangan Tuhan yang terindah, itu semua pasti kami alami
di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena kami hidup oleh iman, bukan karena penglihatan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7, kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Yesaya 12 ayat 28, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, firman-Ku tidak akan tertunda lagi. Apa yang telah Aku katakan, firman itu pasti terjadi. Firman Tuhan Yahweh. Mari kita mengarahkan hati, pikiran kita tertuju dan fokus hanya kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan sudah memelihara, menyertai, melindungi, dan melimpahkan segalanya di dalam kehidupan kita. Itu semua karena kebaikan-Nya, bukan karena kebaikan kita. Dan kita percaya kebaikan Tuhan akan terus Tuhan lanjutkan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai
sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa, pada hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kami tahu bahwa seluruh hidup kami adalah milik-Mu Tuhan, dan kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Ambil alih seluruhnya Tuhan, karena kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Jadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan kami mau menyerahkan seluruhnya, tubuh, jiwa, roh kami kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Aku menasehati kamu, saudara-saudara, oleh kemurahan Elohim, agar mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan dikenan Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati." Roma 14 ayat 8. Karena jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik kita hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena rancangan Tuhan selalu indah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalan-jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan-jalan kita. Begitu juga rancangan Tuhan lebih indah daripada rancangan kita. Dan pada malam hari ini kita mau fokus kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, dan kita berkata, biarlah rencana dan kehendak Tuhan saja yang jadi dan digenapi sempurna atas kehidupan setiap kita, karena Dia lebih tahu yang terbaik. Amin. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut
ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, terjadilah menurut kehendak-Mu, terjadilah. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu rancangan-Mu atas hidup kami bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kami percaya dan kami berserah penuh kepada-Mu. Amin. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Aku perkenan dan akan sukses dalam apa yang Aku perintahkan. Oleh sebab itu, kita percaya saudara, setiap firman yang Tuhan katakan kepada kita, aminkan, percayalah, dan hasil yang dari Tuhan nyatakan. Biarlah saat ini saudara mendapatkan rest, istirahat, kedamaian, ketenangan yang daripada Tuhan. Karena kita percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan terbang seperti burung Raja Wali. Saudara dan saya akan mendapat kekuatan yang baru. Dan dia hadir di atas pujian dan penyembahan umatnya. Dan saat ini, saya mau mengajak saudara untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Percaya, Dia adalah Tuhan, Raja, dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin. Yesus, Kau Raja di dalam jiwaku.
di setiap jalanku. Yesus, Kau telah memilihku untuk jadi anak-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu. Karya-Mu sungguh sempurna bagiku. Tak pernah ku ragu akan janji-Mu. Kuasa salib-Mu menyatakan kasih-Mu bagiku. Nyatalah selalu kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupanku. Yesus, Engkau permata hatiku. Yesus, Engkau kekuatan jiwaku. Yesus, Engkau ada di dalam hidupku. Yesus, Kau ajaib bagiku. Karya-Mu sungguh sempurna bagiku. Tak pernah ku ragu akan janji-Mu. Kuasa salib-Mu menyatakan kasih-Mu bagiku. Nyatalah selalu kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupanku. Yesus, Engkau permata hatiku. Yesus, Engkau kekuatan jiwaku. Yesus, Engkau ada di dalam hidupku. Yesus, Kau ajaib bagiku. Yesus, Kau ajaib bagiku. Yesus, Kau ajaib bagiku. Benar Tuhan, Kau sungguh ajaib bagi kami. Jalan-jalan-Mu murni dan sempurna. Yesaya 40 ayat 29, Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah, dan Dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Mazmur 28 ayat 7 dan 8, Yahweh adalah kekuatan dan perisaiku. Hatiku percaya kepadanya, dan aku telah ditolong. Ya, hatiku sangat bersukacita, dan aku bersyukur kepadanya dengan nyanyianku. Yahweh adalah kekuatan bagi umat-Nya, dan Dialah benteng keselamatan bagi yang diurapinya. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Kita bersyukur kuasa-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saat ini, apapun persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan, percaya kuasa-Nya sanggup untuk memulihkan, untuk mengubahkan, dan menyelamatkan kita semua. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia berkuasa.
Dia sanggup, Dia mampu. Dan saat ini, saudara, mari kita naikkan pujian ini bersama. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Ya Tuhan, sungguh kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kejadian 18 ayat ke-14. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahweh? Markus 9 ayat 23. Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau bisa percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Dan saya percaya ketika nanti kita berdoa bersama-sama, sesuatu yang ajaib sedang terjadi.
dan percaya bahwa Tuhan selalu mendengar seruan doa anak-anaknya. Dia Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Percaya, apapun yang saat ini kita alami, Tuhan tahu. Dia peduli. Dia memperhatikan. Dan Dia memulihkan. Amin. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Ibrani 4 ayat 13. Tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapannya. Kepada Dialah kita harus memberi pertanggungjawaban. Mazmur 56 ayat 9, 10, dan 12. Engkau telah memperhitungkan pengembaraanku, air mataku Kau tampung di dalam kirbat-Mu. Bukankah kita semua ada di dalam kitab-Mu? Maka musuh-musuhku akan mundur ketika aku berseru. Inilah yang aku tahu, bahwa Elohim adalah milikku. Aku percaya kepada Elohim, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat manusia lakukan padaku? Betapa besar kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pengorbanannya sempurna bagi kita.
Kalau nyawa saja Tuhan berikan, apalagi yang lain. Dan karena begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita, dengan tenang kita dapat berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena kasih tidak pernah gagal. Melalui lagu ini, kita diingatkan bahwa hanya Yesuslah yang menyelamatkan kita. Dan selalu ada harapan di dalam Yesus. Haleluya. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus.
3 ayat 16. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena Elohim mengutus putranya ke dunia tidak untuk menghukum dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan olehnya. Ayat 35. Bapa mengasihi putra, dan Dia telah memberikan segala sesuatu ke dalam tangannya. Barang siapa percaya kepada putra, ia mempunyai hidup kekal. Pada malam hari ini, percayalah, apapun yang kita alami di dalam Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Setiap kesedihan kita, Tuhan dapat mengubahkan untuk mendatangkan sukacita. Setiap kesukaran, Tuhan sanggup untuk memberikan kemenangan. Dan bahkan saat tidak ada harapan sekalipun, tetapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Dan itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan di saat Daud mengalami tekanan yang begitu berat, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, apa yang kelihatannya hilang diambil oleh musuh, Tuhan sanggup untuk kembalikan, tidak ada yang kurang sedikit pun. Saat ini, saya mau mengajak saudara semua untuk bersama-sama berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang selalu sanggup membawa kita kepada kemenangannya yang ajaib. Amin. Saat tak ada harapan, Kau datang, beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang, tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Kalau Tuhan memberikan nyawa, kalau Tuhan memberikan anaknya yang tunggal buat kami, apalagi yang Tuhan tidak berikan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah gagal untuk menyelamatkan kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, dan kami mau berharap kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dialah yang memedulikanmu. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita, karena Dia yang berjanji adalah setia. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, Tuhan yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun permasalahan kita saat ini, kita dapat datang kepada Tuhan. Kita dapat menyerahkan semuanya dan percaya sepenuhnya bahwa Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Dan Tuhan sudah menyelesaikan segalanya bagi kita di atas kayu salib. Dan kita tahu bahwa kemenangan itu menjadi bagian kita yang sangat dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan dan bersyukur kepadanya. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih.
Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa seburuk apapun keadaan kami saat ini, kami tahu bahwa ada kuasa yang tak terbatas, yang jauh melampaui semua permasalahan kami. Bahkan Kau sanggup mengubah apa yang kelihatannya buruk, justru untuk mendatangkan kebaikan. Karena ada tangan Tuhan yang selalu bekerja di belakang layar. Karena itu kami mau tetap tenang, karena Engkau Tuhan yang memegang kendali, dan karena Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Di saat kami merasa Tuhan kelihatannya diam, atau sepertinya Tuhan melupakan atau tidak mempedulikan kami, sebenarnya Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Kau tidak akan pernah melupakan atau membiarkan, bahkan meninggalkan kami sedetik pun. Ibrani 13 ayat 5, sebab Dia berfirman, Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Ayat 6. Sebab itu dengan berani kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat manusia perbuat terhadap aku? Kami percaya Tuhan bahwa semua akan menjadi indah pada waktunya. Dan terang Tuhan akan selalu terbit atas orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau berdoa secara khusus bagi semua yang mendengarkan pada hari ini. Kau memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Semua sakit penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Semua yang berbeban berat, Tuhan angkat bebannya. Dan semua yang mengalami pergumulan, Tuhan pulihkan. Semua permasalahan perekonomian, hubungan, keluarga, kesehatan, pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima pertolongan Tuhan saat ini juga. Percaya bersama